Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nurfina Hafiz dengan NIM G1C0240 akan melakukan presentasi dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ideologi, fungsinya, dan mengapa akhirnya Pancasila yang dipilih sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari dua kata yaitu idea dan logos. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, logos artinya ilmu. Jadi ideologi merupakan kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ideologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Aldestalt di Presi untuk menyebut cabang filsafat Science-Based Ideas atau ilmu tentang gagasan yang dalam bahasa Inggris disebut Science of Ideas. Mengapa sih dalam sebuah negara itu memerlukan ideologi? Jadi, ideologi bagi suatu bangsa itu memiliki 6 fungsi. Fungsi pertama dan kedua sebagai landasan dan orientasi dasar. Artinya, ideologi berfungsi sebagai dasar dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ketiga dan empat yaitu sebagai nilai dan bekal. Artinya, nilai ideologi berfungsi sebagai pedoman nilai yang baik dan bekal untuk menemukan jati diri dan identitas dari suatu bangsa. Fungsi kelima dan keenam yaitu sebagai pendidikan dan kekuatan. Artinya, nilai ideologi ini digunakan untuk memahami penyelenggaraan kehidupan yang sesuai dengan nilai, norma, dan hukum. Dan fungsi ideologi sebagai kekuatan di sini artinya ideologi itu berfungsi besar sebagai penopang agar suatu bangsa itu tidak mudah runtuh. Membahas masalah kekuatan ideologi, ternyata kekuatan ideologi itu bergantung kepada kualitas 3 dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realita. Realita di sini artinya kenyataan. Berarti nilai ideologi itu harus sesuai dengan kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dimensi idealisme. Idealisme di sini prinsip. Artinya nilai ideologi itu memegang peranan yang besar, prinsip yang teguh dalam artian suatu negara itu harus lebih baik ke depannya. Dan dimensi fleksibilitas di sini, fleksibel artinya luas. Artinya nilai ideologi itu memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru, namun tetap sesuai dengan nilai ideologinya. Artinya, tidak menghilangkan jati diri dan identitas dari bangsa tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh Alfian dalam bukunya yang berjudul BP7 Pusat pada tahun 91 dan halaman 92. Dari sini dapat kita analisa bahwasanya Pancasila memenuhi ketiga dimensi tersebut. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia mampu menjalani fungsinya sebagai suatu ideologi yang senantiasa hidup, fleksibel, dan tahan uji dari masa ke masa. Nah, Pancasila itu ideologi apa ya? Tertutup atau terbuka? Mengingat tipe ideologi itu ada dua, yaitu ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, yang artinya nilai ideologinya itu diambil dari suatu golongan tertentu. Ciri-cirinya otoriter, yakni nilai ideologinya dipaksakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun kemungkinan nilai tersebut tidak sesuai dengan jati diri bangsa tersebut. Yang kedua, pembatasan kebebasan. Artinya dalam ideologi ini, kebebasannya itu dibatasi.
Dan yang ketiga, hasil pemikiran kelompok atau golongan tertentu, yang artinya nilai ideologinya itu bukan hasil musyawarah. Nah, untuk ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka. Artinya, nilai ideologinya itu merupakan keseluruhan dari inti masyarakat di negara tersebut. Ciri-cirinya dinamis dan relevan. Artinya, dia itu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap sesuai dengan nilai ideologi bangsa tersebut, yaitu sesuai dengan jati diri bangsanya. Yang kedua, merupakan hasil musyawarah masyarakat. Yang ketiga, nilainya tidak dipaksakan dari luar, berarti murni benar-benar identitas atau jati diri dari bangsa tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia merupakan tipe ideologi terbuka. Nah, perumusan Pancasila itu sendiri seperti apa? Jadi, Pancasila itu lahir bukan semata-mata karena mengikuti dari negara lain, melainkan Pancasila itu dibentuk oleh tokoh-tokoh besar kemerdekaan bangsa Indonesia pada zaman dahulu melalui pertimbangan dan pemikiran yang mendalam dengan waktu yang cukup lama, namun tetap bersumber dari akar kepribadian bangsa. Pancasila ini merupakan bukti sejarah dan sepak terjang dari pembentukan bangsa Indonesia, sehingga Pancasila bisa menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Bagan perumusan Pancasila secara sederhana seperti pada slide berikut, yang dimana dimulai dari pembentukan BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dilanjutkan pada sidang pertama BPUPKI yaitu di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang merupakan pidato yang dilakukan oleh 3 tokoh besar kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rancangan dasar negaranya yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945 dilanjut oleh Dr. Supomo dengan usulan kelima dasar negaranya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negaranya dengan 5 prinsip yakni nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudayaan. Setelah semua usulan ditampung, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9, yang dimana dalam pembentukan Panitia 9 ini dihasilkan Piagam Jakarta yang tertampung pada Mukadimah Hukum Dasar. Piagam Jakarta ini dipopulerkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian BPUPKI melakukan sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Eksistensi BPUPKI selesai pada tanggal 7 Agustus 1945 yang digantikan dengan pembentukan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI melakukan sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945
yang dimana pada tanggal ini pula Undang-Undang Dasar dan Pancasila resmi disahkan. Pada tanggal ini, Pancasila resmi menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila tidak kalah hebat dengan ideologi besar lainnya. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut. Secara garis besar dapat kita lihat bahwa ideologi liberalisme lebih menitikberatkan pada individual, sedangkan ideologi komunisme lebih menitikberatkan pada peran negaranya. Dan ideologi sosialisme lebih menitikberatkan pada kolektivitas, dan ideologi Pancasila lebih menitikberatkan pada keadilan, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap sesuai dengan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini mengungkapkan bahwasanya Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, memberi kekuatan hidup, serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang lebih baik di negara Indonesia. Menyadari hal itu, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab, agar nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu senantiasa lestari dan tidak luntur dimakan zaman. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.